Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang bantuan subsidi upah dikti. Ya, ini sebenarnya hal yang menarik karena di masa pandemi COVID-19 ini pemerintah melalui dikti ya atau Dirjen Pendidikan Tinggi memberikan semacam BLT, bantuan langsung tunai untuk dosen dan guru non PNS. Ya, kita lihat. Jadi untuk mendaftarnya masuk ke website bsubdikti.kemendikbud.go.id, yaitu bantuan subsidi upah dikti. Jadi di sini dijelaskan bahwa bantuan subsidi upah Kemendikbud itu adalah pemerintah akan memberikan uang sebesar 1,8 juta yang diberikan sekali saja kepada pendidik. Itu baik itu guru ya maupun tenaga kependidikan ya maupun dosen ya. Ini kalau lihat dari tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium ya dan seterusnya. Ini khusus non PNS. Baik. Untuk mengetahui kira-kira bagaimana pendaftarannya, maka Anda yang tertarik ya, dosen ataupun tenaga kependidikan ataupun tenaga laboratorium ya, untuk bisa mendapatkan bantuan ini bisa langsung login. Sebenarnya kalau dosen dia harus memiliki akun di Sister ya. Jadi Sister itu sebenarnya adalah berkaitan dengan data dosen ya, keseluruh dosen yang harus dimiliki oleh setiap dosen ya. Maka saya sudah punya loginnya, tinggal saya masuk saja. Nah, oke, maka kemudian berhasil. Ya, baik. Ini adalah data. Ya, nanti saya akan tutupi karena ini adalah data. Jadi data ini harus diperbaharui. Ya, dia harus diperbaharui ya oleh. Nah, ini harus tadi. Jadi kalau misalnya tadi ada data, maka data profil tersebut harus diperbaharui. Isinya apa sih kira-kira? Ya, ada data pribadi berkaitan dengan NPWP, alamat tempat tinggal, nama ibu kandung, nomor handphone, ya, apakah statusnya PNS maupun non PNS. Oke. Ya, baik. Kemudian siapakah yang berhak untuk menerima bantuan ini? Di sini sudah sangat jelas ada persyaratannya. Yang pertama adalah pasti harus WNI, tidak boleh dosen yang WNA atau dosen impor. Kemudian berstatus bukan sebagai pegawai negeri sipil dan terdaftar aktif ya pada PD Dikti per 30 Juni 2020. Jadi harus sudah masuk pada pangkalan data Dikti sebagai dosen ya, aktif mengajar 30 Juni 2020. Ya, kemudian juga ini yang paling penting. Catat baik-baik, garis bawahi, memiliki penghasilan di bawah di bawah 5 juta per bulan. Saya nggak ngerti apakah kalau misalkan dosen itu sudah termasuk tunjangan sertifikasi dosen atau tidak ya. Tidak menerima bantuan subsidi atau upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan ya sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Tidak menerima kartu prakerja ya, juga sama juga 1 Oktober 2020. Ya, ini alurnya gimana? Nah, dan seterusnya. Kebetulan karena saya sudah mendaftar, maka kemudian kalau kita lihat di beranda di sini nantinya kalau sudah mengupdate, maka mereka akan melakukan proses verifikasi ya, nah ini di sini nanti akan ada nomor rekening yang didapat oleh si yang bersangkutan ya. Ya, ini ada pertanyaan siapa aja dan seterusnya ya. Oke. Tuh. Baik, kalau sudah kemudian Anda update ya, maka kemudian akan muncul seperti ini ya, jadi datanya dia akan langsung rekening bantuan, tata cara pengambilan atau pencairan dari dana tersebut. Jadi kartu tanda penduduk atau KTP, nomor wajib NPWP jika ada, kemudian SK penerimaan BSU ya, ini di sini ya, ini SK-nya. Jadi sebelum kita mengunduh SK, maka unduh dulu SPTJM ini. Jadi
sebenarnya setiap orang yang mengusulkan untuk mendapatkan bantuan ini harus menandatangani di atas materai, surat di atas materai, ya, bahwa menyatakan bahwa saya menjamin bahwa data yang tersedia sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Saya juga menjamin bahwa saya bukan PNS dan juga memiliki penghasilan di bawah 5 juta sehingga saya berhak mendapatkan bantuan. Ya, ini pernyataan ini yang kemudian penting untuk bisa dipahami, ya. Jadi bagaimana kalau kemudian bohong? Nah, nih, kalau kemudian gajinya ternyata atau pendapatannya dia di atas 5 juta, maka sebenarnya dia tidak berhak, ya, untuk meminta dana subsidi dari pemerintah. Oke. Saya batalkan. Belum saya setujui. Kenapa saya batalkan? Karena ya penghasilan tidak memenuhi syarat, ya, karena penghasilan di atas 5 juta, ya. Nah, jadi nantinya di sini kalaupun misalnya sudah mengajukan kemudian ternyata ketahuan dicairkan dan ketahuan ternyata tidak memenuhi syarat, maka ada konsekuensinya, ya, ada konsekuensinya. Jadi nantinya akan harus mengembalikan dana yang telah diterima, ya. Nah, jadi setelah mengunduh SPTJM dengan tadi modelnya tanda tangan di atas materai tadi, ya, kemudian nanti akan mendapatkan SK, ya. SK ini juga SK-nya seperti ini. Nah, ini SK-nya, ya. Maka kemudian ini yang dijadikan dasar untuk, ya, untuk mencairkan dana bantuan. Sekali lagi bahwa ada konsekuensi logis. Jadi saya kira 1,8 juta itu mungkin untuk masa pandemi ini cukup besar, tetapi sebenarnya moralitas seorang dosen itu justru diuji di masa-masa pandemi ini. Mungkin walaupun cukup besar, tetapi ketika kita tahu bahwa kita tidak memenuhi syarat, maka sebaiknya jangan coba-coba untuk mengajukan mendapatkan dana yang bukan hak kita. Mengapa? Ya, karena ini walaupun saya paham bahwa Dikti tidak akan mengecek secara pasti gaji kita berapa, karena tidak ada mekanisme tersebut kalau saya lihat. Tetapi ini sebenarnya berkaitan dengan masalah moralitas. Apakah kita cukup jujur dengan diri kita sendiri? Apakah kita cukup tamak, ya, serakah sehingga kita mengajukan yang sebenarnya bukan hak kita untuk mendapatkannya. Karena inilah sebenarnya langkah pemerintah, langkah Dikti untuk bisa memberikan tunjangan atau subsidi bagi dosen yang gajinya di bawah 5 juta. Jadi kita lihat, kalau saya lihat di sini sebenarnya ada banyak sekali dosen-dosen dari kampus-kampus terkenal, ya, yang saya yakin pasti gajinya dia jauh di atas 5 juta, ya. Ya, jadi di sini ada dari ITS, saya nggak tahu ini ada Sedam Tambusa ini ITS, apakah dia PNS atau bukan. Kalau dia PNS, sebenarnya dia nggak boleh untuk mengajukan, ya. Ya, kemudian ada Politeknik Sakti Surabaya, oke. Ada juga dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, saya nggak tahu. Ini kalau ada dosen dari UWM, setahu saya dosen-dosen di UWM itu gajinya di atas 5 juta, ya. Kalau kemudian mengajukan, nah ini lucu sekali, ya. Mungkin saja dia dosen baru, belum banyak mengajar, sehingga bisa saja kemudian gajinya dia di bawah 5 juta, ya. Tapi saya nggak tahu lah, ya, wallahu alam, ya. Tapi kalau melihat dari beberapa dosen yang mengajukan di sini, ya, ada juga yang dia menjabat misalkan. Jadi biasanya kalau pejabat-pejabat setingkat dekan atau setingkat wakil dekan atau bahkan rektor, itu penghasilannya, ya, harusnya di atas 5 juta, ya. Ya, jadi tapi kalau untuk dosen biasa memang kebanyakan memang masih di bawah. Hanya kalau pertanyaannya begini, apakah pendapatan yang dimaksud oleh pemerintah itu termasuk juga pendapatan di Serdos? Karena kalau kemudian taruhlah gajinya dia 3,5 juta ditambah dengan Serdos itu sekitar 2,9, yang paling rendah sekitar 2,5 lah. Kalau rata-rata sekitar hampir 3 juta, 2,9. Nah, maka pasti seharusnya pendapatannya di atas 5 juta, ya. Ya, itu yang paling penting, ya. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke slide tadi, ini, ya,
Jadi ada konsekuensi logis kalau kemudian penerima tadi nah ini alur pencairannya ya. Nah, jadi kalau kemudian ternyata dia apa dasar hukumnya, coba nah, apakah yang sudah dengan surat pernyataan, siapa penerbitnya ya, nah, terakhirnya ada pertanyaan, jika penerima tidak mengaktifkan rekening. Nah ini ya, jadi sebenarnya sampai dengan tanggal 30 Juni ya, maka 2021 tahun depan, maka nanti dananya akan dikembalikan lagi ke tidak mengaktifkan rekening, maka dananya akan dikembalikan lagi ke pemerintah ya. Bagaimana jika ternyata tidak memenuhi syarat? Nah ini, maka penerima bantuan atau ahli waris dari penerima bantuan harus melakukan pengembalian dana bantuan ke rekening kas negara dengan cara menghubungi pusat pelayanan pembiayaan pendidikan Pusdaptek. Ya, saya kira itu bagi Anda dosen yang mungkin ingin mendapatkan dana bantuan dari pemerintah 1,8 juta. Silakan mengisi di website ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.